Iya, ini sudah. Baik, sudah terekam ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai dengan ya, moderasi terkait dengan modul 1.2 ya. Dan ini hanya satu pertemuan yang bernilai 2 JP langsung, jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan materi ini. Oke, kakak-kakak, sebagaimana sudah dinyatakan tadi bahwa kita akan berhubungan dengan modul ini selama 90 menit ya. Jadi ini salam pembukanya, kemudian kita akan langsung mulai masuk ke kesepakatan bersama. Di antaranya adalah kakak-kakak diminta untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian silahkan klik raise hand jika ada yang ingin ditanyakan, dan memaklumi bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar pada kondisi-kondisi kita seperti ini. Baik, kakak-kakak, kita masuk ke modul 1.2 ini, yaitu judulnya adalah pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, jika dilihat dari judulnya, kakak-kakak, ini memang belum langsung berkaitan dengan substansi inti dari ke-PJOK-an ya, tapi ini kita seolah diminta untuk memahami atau memiliki semacam sikap untuk berpikir positif bahwa apapun yang kita hadapi di sekolah, jika hal itu untuk kepentingan anak-anak, maka kita harus berpikir secara positif dan juga memanfaatkan apapun yang ada dan menganggapnya sebagai aset atau sebagai modal ya, sebagai kekuatan yang kita miliki. Makanya kakak-kakak akan berhubungan dengan konsep nanti yang disebut asset based thinking atau berpikir bermodalkan aset gitu ya. Berpikir tentang apa yang kita miliki sebagai kekuatan. Nah, apa yang kita miliki itu jangan dipandang sebagai yang negatif, ya, tetapi harus dipandang sebagai yang positif. Mengapa hal ini dianggap perlu? Karena barangkali selama ini kita lebih banyak dilatih dengan melihat apa yang ada di kondisi kita, di lingkungan kita, termasuk di sekolah kita, lebih dilihat dari cara pandang negatif, bahwa kemungkinan alat kurang, kemungkinan lapangan kurang atau tidak memadai, kemudian misalnya lingkungan pembelajaran tidak nyaman, masih terlalu dekat dengan kelas sehingga terasa ribut, atau kita menganggap bahwa kita khawatir membuat keributan dan mengganggu yang lain dan sebagainya. Itulah pola-pola pikir yang selama ini kita hadapi ya, yang dalam atau melalui pembelajaran di modul 1.2 ini kita diharapkan bisa mengubah dalam arti bahwa apapun yang kita miliki kita harus pandang itu sebagai hal yang positif, itulah milik kita dan itulah semacam kekuatan kita ya. Mudah-mudahan kakak-kakak sudah membaca dari mulai pendahuluan, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3 dari modul 1.2 ini, ya, yang arahnya adalah melatih kita untuk menjadi orang yang mampu mengatasi kondisi dari cara positif. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kemana kita, ya, jadi kita nanti akan diarahkan pada tujuan ya, bahwa pembelajaran
modul 1.2 ini punya tujuan dua, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi apapun yang kita lakukan tetap dalam kerangka untuk membantu anak-anak belajar, ya, belajar secara positif, secara efektif, dan bermakna serta menyenangkan. Dan terakhir mudah-mudahan juga anak-anak juga ikut menjadi reflektif dan refleksif. Kemudian dilihat dari capaian akhir dari pelatihan ini, maka diharapkan kakak-kakak akan memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau tadi yang disebut asset based thinking, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi ke arah itulah kita akan menuju. Kemudian tujuan modul secara umum yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian modul juga memiliki deskripsi tentang capaian khusus, ya, diantaranya adalah bahwa guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Jadi dengan melihat pada tujuan umum dan tujuan khusus dari modul ini, tentu diharapkan bahwa kakak-kakak akan menjadi guru yang dengan tujuan membantu murid, kakak-kakak dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakannya secara efektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kita berhadapan dengan agenda, ya, selama 90 menit kita akan habiskan untuk yang utama adalah mempelajari tentang apa itu yang disebut berpikir berbasis aset atau asset based thinking. Kemudian 60 menit akan kita gunakan untuk diskusi, ya, dengan menggunakan 3 situasi yang sudah disediakan oleh penyusun moderasi ini, ya. Jadi ada situasi 3, situasi 5, dan situasi 4 dan situasi 5. Dan kemudian kita akan memanfaatkan aset yang ada tersebut di satuan pendidikan kita tentang apa rencana yang akan kita lakukan, dan kemudian ya kita akhiri nanti di sekitar pukul ya 11.30 atau 11.40, ya, nanti akan kita akhiri. Oke, baik kakak-kakak, selama 90 menit itu secara detail kita akan membagi waktu demikian, ya. Jadi 10 menit tentang kesan terhadap asset based thinking, kemudian masuk ke studi kasus 3, kemudian masuk ke mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip asset based thinking, dan masuk ke kasus 2. Kemudian kita juga akan mencoba menilai diri kita, ada di manakah posisi kita dalam hal memanfaatkan aset yang dimiliki, dan kemudian masuk studi kasus 5. Nah, ini mungkin agak ada kesalahan, bukan studi kasus 2 karena di atas tidak disebutkan kasus 2-nya. Tapi yang ada kasus 3, 4, dan 5, ya. Nanti kita akan lihat kembali adakah demikian, ya. Oke, harapannya tentu kakak-kakak sudah membuka atau membaca asset based thinking, ya, atau modul yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang kita miliki di sekolah dalam modul 1.2. Jadi kita hanya menguatkan saja di sini, yang tentunya menguatkan dari apa yang sudah kakak-kakak baca secara
mandiri ya dalam bentuk asinkronus. Ya, kakak-kakak, kita akan langsung masuk ke materi apa ya yang dimaksud dengan asset based thinking. Jadi di sini dikatakan apa saja agenda atau kegiatan yang akan kita lakukan dalam 2JP ke depan, kurang lebih 60 menit kegiatan utama dan 10 menit pembukaan dan penutup. Ya, jadi selama 10 menit kita akan mencoba melihat apa yang dimaksud asset based thinking. Kemudian di sini kakak-kakak diperkenalkan dengan semacam pepatah dari Mahatma Gandhi ya, bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, tetapi kekuatan datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Ya, ini merupakan sebuah ajaran filosofis yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, yang tentunya merupakan salah satu tokoh dari India. Tapi sebenarnya kalau kita yang umat muslim mungkin juga kita punya anutan lain ya, yang sebenarnya ajaran-ajarannya tidak kalah baiknya, tidak kalah efektifnya. Tapi karena sudah ditampilkan di sini ya kita ikuti saja dulu. Oke, masuk ke sini. Menurut kakak-kakak ya, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Nah, mudah-mudahan kakak-kakak bisa mendengar ya atau bisa melihat langsung. Pertanyaannya adalah apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Jadi dalam hal ini kakak-kakak dianggap sudah membaca apa itu asset based thinking dalam modul 1.2 yang mungkin merupakan bagian dari pembelajaran 1 ya. Silakan kakak-kakak gunakan chat, kakak-kakak diminta untuk menuliskan apa pandangan. Jadi bukan definisi, karena definisi tinggal copy paste atau copy paste dari modul ya atau dari LMS. Tapi ini setelah kakak membaca, kakak diminta memberikan pandangan. Menurut kakak-kakak gimana itu anjuran tentang asset based thinking ini? Silakan dimanfaatkan di chatnya. Mudah-mudahan semua sudah bisa memanfaatkan aset. Ya, udah ada satu orang. Di samping yang lain masih ngobrol tentang permohonan maaf. Ya, ini Kak Apriani sudah menyampaikan asset based thinking adalah pendekatan yang berpikir secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pandangan yang bagus Kak Apriani. Silakan yang lain, barangkali ada yang bisa memberikan penekanan yang berbeda. Kak Siti, asset based thinking adalah fokus terhadap masalah. Apakah tidak terbalik? Kak Siti, justru asset based thinking tidak berfokus pada masalah. Ingat, kebalikan dari asset based thinking adalah deficit based thinking atau problem based thinking. Ya, jadi kita justru tidak berpikir tentang adanya masalah. Kita melihatnya bahwa kita memiliki kekuatan.
kita memiliki aset, istilahnya begitu. Jadi kalau Kak Siti menyatakan asset based thinking adalah fokus terhadap masalah, menurut modul yang sedang kita pelajari itu adalah kebalikannya. Kak Diana, asset based thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Oke, masuk akal ya, dan sesuai ya. Hampir sama juga dengan apa yang sudah diungkap oleh Kak Apriani. Kemudian Kak Kurniawan Juli. Asset based thinking adalah pandangan yang bersifat positif terhadap kekuatan yang ada, terutama pada SDM. Oke, Kak Juli. Tambahan dari Kak Juli adalah adanya terutama pada SDM. Yang tentu saja kalau kita lihat di modul, ya tentu agak berbeda juga ya. Karena SDM adalah berkaitan dengan manusianya. Sedangkan asset based thinking sebenarnya lebih banyak ke hal yang lain juga di samping SDM, di samping manusianya. Kita bisa terkait dengan fasilitas, bahkan dengan kebijakan, dengan bahkan dengan budaya dan sebagainya ya. Tapi oke, yang Kak Juli ungkapkan tidak salah. Salah satunya adalah terkait dengan SDM ya, di mana nanti yang SDM ini terutama terkait dengan manusianya sebenarnya ya. Nah, kalau kita melihat ke sini tentu Kak Siska baru masuk ya. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan, diantaranya kira-kira dalam hal PJOK kita harus konsen ke asset based thinking yang terkait dengan apa begitu ya. Ini Kak Kurniawan sudah memancing kita dengan mengemukakan terkait dengan SDM-nya. Oke, Kak Taswa, asset based thinking adalah pendekatan di mana kita berfokus pada hal yang ada dan memiliki nilai positif yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, Kak Taswa, bagus sekali pandangannya. Kemudian Kanilawati, asset based thinking adalah pendekatan yang fokus pada aset dan kekuatan yang menekuni kekuatan. Menekuni atau memiliki. Yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Oke, Kak Nilawati. Terutama terkait dengan yang positifnya ya. Kak Septiani, asset based thinking sesuatu yang menjadikan inspirasi untuk kita. Oke, ya bisa sangat boleh jadi bahwa dengan berpikir positif pada apa yang kita miliki, kita yakini sebagai kekuatan, kita juga akan merasa terinspirasi untuk memanfaatkannya. Kak Leni, asset based thinking sangat efektif dilakukan karena bisa mengandalkan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Oh, ini sudah langsung ke memanfaatkannya. Dan asset based thinking adalah aset yang tidak berfokus pada masalah, di mana kita berfokus pada apa yang kita miliki. Nah, ini jadi hampir sama seperti tadi yang sudah diungkapkan ya. Oke. Kak Nia, asset based thinking adalah cara berpikir praktis mengenai hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Bolehlah dipraktiskan ya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu manfaatkan atau cara berpikir asset based thinking kita manfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul ya. Oke, sangat bagus, bisa juga. Kemudian Kak Rita Hayati ini, selamat datang Kak Rita. Ini mungkin kesempatan pertama Anda gabung di sini.
Ya, sudah bisa menjawab. Ya, di sini menyatakan bahwa pendekatan yang berfokus pada penyebab yang menimbulkan potensi dan peluang hal-hal yang baru dan positif. Oke. Ah, tadinya berfokus pada penyebab agak ya, tetapi ketika sudah menyatakan potensi dan peluang, ya yang baru dan positif, baru kita tahu arahnya kemana. Oke, Kak Siti fokus pada apa yang kita miliki. Oh, jadi sudah ada uh, progres ya, jadi sudah ada koreksi sendiri. Oke, dari Kak Siti ya. Terima kasih Kak Siti ya. Oke, asset based thinking, fokus pada pengembangan diri. Baik, kakak-kakak, saya kira itu sudah cukup jadi bahan kita untuk masuk atau lanjut ke uh, materi berikutnya, di mana materi berikutnya akan meminta kakak-kakak untuk melihat ya pada ini. Ya, jadi oke, nanti kakak-kakak hampir sudah memberikan pandangan-pandangan yang tepat pada pengertian asset based thinking. Jadi asset based thinking kalau saya rangkumkan adalah uh, cara berpikir yang melihat pada apa yang kita miliki dan kita menjadikannya sebagai alat untuk mengubah, ya, alat untuk mengubah dan meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran kita. Nah, khusus dalam pembelajaran pendidikan jasmani atau PJOK, ya tentu dengan berpikir berbasis aset atau berbasis kekuatan, maka harapannya kakak-kakak hanya berfokus pada bagaimana supaya kita bisa membantu anak untuk lebih maju, bisa membantu anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermakna bagi mereka. Ya, jadi keistimewaan dari asset based thinking juga tentu adalah tadi sudah bisa tergambarkan. Saya kira bahwa kita bisa selalu memanfaatkan apa yang kita miliki tersebut dengan dalam upaya membantu siswa. Nah, demikian saya kira ya yang sebagai kesimpulannya. Nah, jadi kalau kakak-kakak sudah menangkap dengan baik, saya kira sudah tidak ada persoalan. Mudah-mudahan ke depannya kakak-kakak bisa. Nah, sekarang bayangkan kakak-kakak bahwa kita bertugas di sekolah yang berbeda-beda, ya. Yang tentunya jika kita hanya berpandangan pada atau berpikir pada apa yang kita miliki itu sebagai satu kelemahan atau menjadi satu masalah, maka betapa banyak keluhan kita, betapa banyak kendala yang kita hadapi dan seolah-olah itu menyebabkan kita setback, kita mundur atau kita tidak ingin bergerak maju ke depan karena kita hanya melihat apapun sebagai masalah yang harus kita pecahkan. Tapi dengan berpikir secara atau berbasis pada kekuatan, maka insya Allah kita akan mencoba memanfaatkan apapun yang kita miliki, betul-betul kita manfaatkan, dan oleh karena itu diperlukan tentunya sikap positif tadi. Oke, untuk itu kakak-kakak bentar ini baik kakak-kakak, kita akan langsung masuk ke satu kasus ya yang harus kakak-kakak coba pecahkan atau minimal beri pandangan, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan
kami ajukan. Ya. Nah, silahkan kakak-kakak membaca kasus 3 ini. Mudah-mudahan terbaca oleh kakak-kakak. Nah, saya perbesar sedikit. Ya, ya harapannya kakak-kakak bisa. Oke, saya slide show-kan. Silahkan baca. Terutama dari kata Pak Gerak ya. Bukan terutama, artinya yang harus kakak-kakak kenali bahwa ada nama guru namanya Gerak. Jadi dipanggil Pak Gerak. Ya, silakan dibaca pelan-pelan, dipahami. Nanti kakak-kakak akan diminta mengidentifikasi. Oke, mudah-mudahan sudah selesai bacaannya ya. Oke, berikutnya kakak-kakak, ini jawaban yang harus kakak-kakak diskusikan. Nah, boleh dibaca atau boleh dibaca, boleh di screenshot. Kemudian karena kakak-kakak akan saya tugaskan masuk ke breakout room. Ya. Kakak-kakak akan saya tugaskan masuk breakout room. Nanti siapa yang ada di breakout room ini dikelompokkan secara acak. Ya. Kakak-kakak ingat kasus 3 tadi tentang Pak Gerak, kemudian diskusikan berdasarkan 3 pertanyaan tadi. Jadi kasus 3 tadi menurut kakak-kakak apa jawabannya? Ya, silahkan kakak-kakak nanti bawa pertanyaan ini untuk menganalisis cerita di kasus 3 tadi, diskusi di breakout room. Saya akan membagi Anda ke breakout room ya, yang tentu saja oke, empat kelompok saja ya Kak ya. Ini sudah terbagi di ini walaupun yang breakout room 4 sedikit ya, atau coba saya cek apakah shuffle lagi bisa. Oke. Oh, tapi tetap ya. Sudah 3 orang. Ya, nggak apa-apa. Ini yang 3 orang ini diharapkan nanti kalau ada lagi yang masuk, ini bisa masuk ke sini.
Oke, kakak-kakak silahkan join nanti atau klik join, nanti diskusikan tentang tadi kasus 3, kemudian dari kacamata pertanyaan ini kira-kira menurut kakak-kakak apa? Cukup jelas tugasnya? Kalau cukup jelas, silahkan atau apakah angkat tangan atau raise hand atau bukan raise hand artinya beri reaksi, misalnya apakah mengangkat apa tab up atau apa di sini nih, apakah misalnya jempol atau apapun ya, silakan. Oke, kalau tidak ada masalah akan saya open ya, silakan gabung masing-masing ke breakout room. Go. Silakan masuk breakout room, join, klik join, ada di sana. Oh, ada yang mau minta itu lagi kasus 3-nya lagi ya. Sebenarnya bisa di bisa di screenshot ya. Atau kalau mau saya masukin ke chat room. Oh, tidak masuk semua ya. Ini masih ada yang ingin melihat lagi studi kasusnya. Ya, silahkan. Mudah-mudahan kelihatan studi kasus. Cukup jelas. Kak Siska yang minta baca lagi. Ya, silakan. Kalau kakak-kakak bisa men-screenshot, itu nanti bisa dibuka dengan lebar lagi nanti. Jadi screenshot kan jadi dalam bentuk foto, sehingga bisa dilebarkan lagi. Ya, Kak Siska silahkan masuk ke breakout room. Hanya Kak Siska yang tersisa di main room. Yang lainnya sudah masuk, Kak. Silakan. Harusnya Kak Siska tadi di mana? Kak, saya masih ada di tempat pertandingan, jadi suaranya agak berisik ya, Kak. Hmm. Ya, sekarang udah bisa masuk belum? Kemana? Ya, Kak Siska harusnya ada di breakout room 3. Silakan masuk.
Ya nggak apa-apa agak berisik, tapi kakak bisa masuk ke sana. Kakak masuk ke breakout room. Untuk diskusi, ikut diskusi atau minimal mendengarkan di room sana. Jadi maksudnya Kak Siska ini nggak dengar perintahnya ya, atau gimana?
Mbak, aku tadi keluar dari grup gara-gara mati lampu. Tadi pakai WiFi. Kok nggak ada suara dia? Aduh. Tuh, pada kemana ini? Oh, hanya sebagian aja yang kembali. Mati lampu, Kak. Di mana? Pak, mati lampu, Pak. Ya, Mati banyak lampu yang di Lampung semuanya. Iya. Enggak tahu. Ini kan di rumah pakai wifi, Pak. Jadi ikut mati juga Mohon ini. izin Pak, mati lampu Pak. Nah, sama Waduh. berarti. Gelap ini Pak. Mohon Oh, izin gitu Pak, ya. mati lampu gimana nih Pak? Ini pakai wifi HP ini. Mati lampu. Iya Pak, mati lampu. Barusan ini hidup lagi. Ya, ini yang Di sini belum hidup. dalam kesepakatan itu ada yang disebut Tuhan. kendala teknis adalah hal wajar ya. Jadi ini adalah kendala teknis yang sedang kita hadapi. Oke, terserah kakak-kakak apakah mau nunggu di ruangan ini atau mau keluar dulu sampai ke listriknya hidup lagi, silahkan. Kira-kira lama nggak kalau biasanya kasus begini? Ya, biasanya enggak sih, Pak. Akan Kalau berusaha siang. menunggu Pak. Siapa tahu lebih, maksudnya supaya siapa tahu cepat hidup ini PLN-nya. Karena mayoritas Pak di rumah juga katanya mati lampu juga. Sama Listriknya ya. padam juga. Oke, kalau gitu saya buka itu saja dulu. Maksudnya tetap saya buka begini. Oh, maaf, ini barusan termute. Jadi saya akan tunggu sampai ya sambil jalan. Jadi saya silakan yang kalau ada yang sudah masuk, silakan nanti boleh memberi tanda bahwa sudah kumpul dan sebagainya. Sementara saya tunggu sambil memute dulu. Kakak-kakak juga boleh silakan istirahat dulu sambil nunggu yang lain. Kak Apriani, apakah sudah nyala lagi? HP boleh nggak? Bagaimana? Menggunakan handphone, Pak. Lampunya belum nyala lagi. Belum, kayaknya serentak nih, Pak. Serentak. Wifi-nya terputus. Ya ini di Bandar Lampung, Kemiling juga semua Iya. di rumah juga beritanya infonya listrik padam semua.
Jadi iya, bingung iya. ini pakai Kebetulan HP nih, HP-nya di lowbat Kemiling juga. saya Pak kebetulan. Ya, oke, begini HP aja. lowbat, Pak. Ya, HP terserah kakak boleh keluar kalau segera setelah nyala lampu join lagi. Tapi kalau itu terjadi di 11.40 ya, sebelum 11.40. Kalau sudah Siap, Pak. 11.40 ya mau nggak mau kita selesai saja dulu, kakak-kakak nggak usah join lagi, tapi nanti kita komunikasi di grup ya. Ya, Pak, Ya, siap. ya, silakan boleh kalau hanya Semoga cepat. Ya, terima kasih Pak. ya, semoga cepat nyala lagi ya lampunya ya. Oke. Ya, ya. Belum hidup ya, PLN ya. Berarti merata ya, Pak ya? Ya, maaf, mati lampu. Jadi pakai HP. Iya, belum pakai HP, tapi HP-nya juga lowbat, makanya bingung Maaf, ini. kakak-kakak. Halo, tes. Salam kenal semuanya ya. Baru ini bisa bergabung. Ada suaranya, Kak. Tes. Mati lampu, Kak, di sini. Halo. Enggak connect, Pak. Iya juga. Mati Kak, mati lampu merata, Oh, pakai iya. bandar lampu. Putus lagi. Kok tiba-tiba mati semua? Langsung disconnect tadi. Musibah apa sih yang ditangani oleh BPBD Kota Bandar Lampung ya Bu ya? Silakan kepada Bapak Sarmoni jawab. Cocok ya. HP lowbat. Aduh, ya Allah. Laptop saya tinggal berapa Mohon persen maaf, lagi mati lampu ini di sini. Ini pakai HP, Bapak kakak-kakak. Kakak-kakak, Ya. mohon maaf. Tapi jarang juga ya Kak. Sebenarnya hanya baru kali ini ya. Iya. Waduh, kok bisa pas rentak ya? Iya, Pak. Iya, mati lampu serentak ini. Iya, iya. Maaf, Ya. Kak Agus. Ya, Ya, nggak maaf apa-apa. Kak Bu, saya juga mati lampu. Apa Ya, makanya begini aja. apa saya doang tadi Kakak, mati? Kita tunggu, saya akan menunggu sampai 11.40 ya. Kalau setelah lewat 11.40 belum nyala juga ya udah nanti kita sepakat lagi di mana? Di grup, di WA grup untuk kita bagaimana, saya juga sambil konsultasi nanti ke panitia. Baik panitia Lampung maupun panitia pusat ya. Oke. Tinggal aja, Bu. Aku ini Bu ya, jam. Ya, Saya jadi akan nunggu. Ya, Pak, siap. Ya, posisinya nunggu dengan menutup mikrofon dan kamera. Nanti kakak-kakak juga boleh
ditutup juga atau boleh keluar juga boleh, tapi kan Oh gitu. saat ini sedang begini kakak-kakak juga nggak akan konsentrasi ya kalau dilanjutkan. Kita lihat. Iya iya Pak. Oke. Ya, begitu dulu untuk sementara ya. Makasih kakak-kakak. Ya Pak, izin keluar sebentar ya Iya, Pak. siap, Ini Pak. kuota, Pak. Nah, Monggo. iya iya iya. Ya Pak, makasih. Izin keluar, Pak. Ini pakai WiFi HP. Kebetulan HP tinggal 5%, Pak. Jadi luar biasa. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Ya, boleh keluar dulu, monggo silakan. Ya. Nanti komunikasi di WA grup ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ya, Kak Lampu. Kur. Ya, bagus apa? Aduh, Gangguan mati lampu. iya, iya, HP iya. makanya saya. Iya, iya. Makanya Nggak apa-apa, makanya teman-teman Anda atau teman Kak Kur itu sudah pada pergi dulu, artinya kalau saya bilang nanti saya tunggu sampai 11.40. Kalau 11.40 belum nyala juga ya udahlah kita akhiri saja. Oh, jadi ini gimana? Masih Ya lanjut udah Kak. nggak Pak Agus? Iya, kalau Ya Pak kakak-kakak Agus? ikutnya nggak jelas ya. Iya. Ya, ya kalau kakak-kakak ikutnya pakai HP juga mungkin nggak akan efektif ya. Jadi kita coba Iya Pak saja. Agus. Nanti kita diskusikan di WA group. Harus bagaimana Oh iya Pak bagaimananya. Agus. Ya, sementara saya akan konsultasi atau ngobrol dengan panitia, baik panitia Lampung maupun panitia pusat ya. Iya, iya Pak Agus. Ya, oke gitu dulu Kak Kur. Nggak apa-apa Kak Kur, langsung aja dulu live Tes dulu dulu ya. aja. Ya, Ya. ya mangga-mangga. Selamat beristirahat dulu. Ya.
Halo Kak Siti. Iya, Pak. Sudah nyala lampunya? Pakai sinyal sendiri, Pak. Ini aja baru bisa masuk pakai sinyal sendiri, pakai hotspot HP. Iya, katanya mati lampu tadi. Iya, Pak. Ini kayaknya menyeluruh mati lampu. Terus saya coba pakai hotspot handphone. Ini baru bisa masuk lagi. Iya, tapi yang lain kan nggak bisa mungkin. Jadi tadi saya udah minta Ya, mungkin yang lainnya nggak bisa, Pak. ya teman-teman kakak itu untuk pokoknya saya tunggu mudah-mudahan nyala sebelum 11.40. Tapi kalau sudah lewat Oh, dari gitu. 11.40, Ya, Pak. ya, kalau udah lewat dari 11.40 nanti akan saya putuskan di WA grup harus bagaimana, apakah ngulang lagi atau kita ya nambah lagi. Oh, iya, Pak. Nah, jadi Ya. ya tunggu aja sampai nanti kapan nyalanya ya. Iya, Pak. Oke, enggak. Istirahat aja dulu Bu ya. Iya, Pak. Iya, habis gimana? Yang lain gimana? Siap. Ya. Iya, Ya, Pak. Kendala makan. mati lampu. Mungkin Teknis. teman-teman banyak pakai wifi sekolah. Ya. Iya, teknis. Ya, tapi Iya, ini aja baru bisa tapi masuk tadi pakai hanya paling hotspot sendiri. Oke. Jadi tadi hanya 6 orang yang masuk, 5 orang, 6 orang dengan saya. Jadi saya pikir, udahlah nanti aja. Oke, gitu dulu ya. Saya akan menunggu perkembangannya berikutnya ya. Enggak. Iya, Pak. Maaf, Pak Agus. Ya, Kak Siti. Untuk masalah yang soal yang tadi yang belum diselesaikan bagaimana ya? Soalnya tadi pas buka modul 1.2 itu udah nggak bisa isi soal lagi, sedangkan soalnya itu belum selesai dikerjain.
Oke, nanti saya cari informasi juga. Itu kan yang begitu tuh harusnya menjadi tugas dari admin ya, admin kelas. Nah, sampai sekarang admin kelas belum gabung Iya, juga Kak. dengan grup. Iya. Coba Karena yang tadi mana? panik baru buka disuruh ngerjain soal. Yang ini Kak, yang soal yang modul 2 1.2. Yang Oke, pertama kali suruh mengerjakan 6 soal. iya iya. Oke, saya cek dulu. Nah, saya cek. Iya, iya. Nanti ya nanti saya itu ya saya eh, pelajari dulu, kemudian nanti akan saya konsultasikan ke panitia pusat bagaimananya ya. Iya, iya. Oke, mangga Mudah-mudahan begitu. masih bisa untuk menjawab ya Kak ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ya, ya. Oke, Kak, gitu ya. Ya.
Selamat bergabung Kak Apri. Iya Kak, Lip. Kok cuma bertiga doang, Lip? Yang lainnya Iya, karena kan sinyalnya. Ini Pak Evan tadi telepon saya. Dia lagi nyari sinyal. lampu. Pakai meringat. Iya. Serentak berarti ya mati lampunya. Iya itu yang Pak siapa itu yang dari Lampung Selatan katanya mati lampu juga. Mungkin Semua ada serentak pusat yang kayaknya di rusak Lampung. kali ya. Iya mungkin. Pak Agus masih ada loh itu. Iya. Minum dulu. Kata Pak Agus tadi karena waktunya belum habis, jadi belum dimatiin sama Pak Agus. Hehe, tahu Makanya aja. walaupun Sampai nggak jam ada berapa kita? pesertanya tetap. Mbak, jamnya sampai jam berapa? Nggak tahu Ini Kak sebenarnya Agus sampai jam berapa ya kita ini virtualnya? Ini udah selesai sebenarnya. Ini udah selesai. Gitu. Saya akan tutup. Nanti akan saya diskusikan dengan panitia ya. Tapi kemungkinan ya mau tidak mau kita semacam lanjut dari yang kita akan ulang lagi kapan, apakah nanti sore kah atau malam atau kapan lah, nanti kita cari waktu atau bisa juga besok gitu ya. Tapi tidak dari awal, kita tadi tinggal lanjut dari yang tadi itu. Cuma khawatir nanti videonya nanti kurang pas, jadi saya menunggu sampai batas waktu di mana 90 menit dianggap sudah selesai. Ini udah selesai nih Kak. Kalau udah selesai. Kalau malam nggak apa-apa Pak. Kalau besok itu kayaknya mau dampingin anak O2SN ke kota deh Pak. Oh iya. Ya, tapi kan ada tugas asinkronus juga kan besok tetap ya. Iya ada. Tapi yang tadi itu ya Pak ya, yang modul 1, 2 itu ya Kak ya. Kalau bisa kita bisa ngedit ulang isinya. Iya. Oke, nanti saya periksa dulu ya. Ya baik kakak-kakak, itu aja dulu kita akhiri dulu hari ini ya. Mudah-mudahan nanti sore atau malam bisa kita lanjut. Sebentar lagi kok, tadi cuma 30 menit lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa laksana. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kakak Kak Apriani dan Kak Siti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.